Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kesempatan pada subuh kali ini yaitu hikmahnya perang, supaya kita tidak alergi, tidak antipati, tidak takut berlebihan kalau mendengar kata perang. Kenapa? Karena sejarah Rasulullah diutus, perang Romawi dan perang Persia sudah biasa. Kita pun sekarang hidup di akhir zaman. Perang Amerika sepihak menyerang Afghanistan, menyerang Irak, menyerang Libya sudah biasa. Begitupun sekarang Rusia memprediksi bisa mengalahkan Ukraina 3 bulan, ternyata sampai setahun lebih Ukraina belum menyerah. Begitupun Zionis Yahudi Bani Israel memperkirakan sebulan 2 bulan Palestina kalah, ternyata sudah dari tahun 1948 penjajahan dimulai sampai sekarang 2023 sudah 75 tahun belum kalah ataupun tidak kalah. Maka pagi kesempatan kali ini mengambil judul hikmahnya perang. Surat 9, nama suratnya At-Taubah atau nama suratnya Al-Baro'ah. Satu nama menjadi 2 julukan. Ayatnya 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man 'afa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim.
Ayat ini menggambarkan tentang informasi perang jihad fi sabilillah. Dan di Al-Quran ayat perang lebih dari 100 ayat. Bahkan dijadikan nama surat pun ada. Surat Al-Anfal, rampasan perang, surat ke-8. Kalau rampasan perang, kira-kira Rasulullah cuman ahli wirid, mengko menang apa Rasulullah perang? Perang, bukan ahli wirid. Kira-kira kalau suratnya surat rampasan perang, Rasulullah ikur majelis taklim model begini, lalu orang musuhnya tunduk, apa Rasulullahnya ahli strategi perang? Ahli strategi perang. Kalau cuman kayak gini ya orang kafir masih tertawa, gak ditakuti. Tapi kalau sudah bergerak, baru itulah contoh Rasulullah dan para sahabat. Ayat 111 surat At-Taubah, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, membeli. Padahal Allah tidak pernah punya rupiah, tidak pernah punya dolar, tidak pernah punya uang. Tapi Allah bisa membeli karena kekayaan harta Allah Subhanahu wa taala melebihi dari semua makhluk. Allah membeli. Kalau kita jualan, tanya ke orang-orang yang buka warung, buka toko atau jualan. Kalau kita jualan ada pembeli, senang apa benci? Senang. Baik yang beli tetangga, yang beli temen, yang beli kenalan, bahkan orang nggak kenal. Atau mungkin kalau bahasa kasarnya, ana wong edan gawa duit tuku oli. Siapa sing nolak coba? Ana ora, tukang warung, tukang toko, ana wong edan gawa duit tuku, terus aja lah. Nah, harus tuku. Tidak, mesti boleh. Artinya apa? Artinya kalau yang membeli Allah, kok kita nggak mau, naudzubillah. Berarti kita makhluk Allah itu nggak punya adab kepada Sang Pencipta. Karena yang beli itu Sang Pencipta. Berarti kita mental, moralitas, keimanan, kulolan panjang sedoyo harus rela, ridho, dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penjual yang bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala ishtara, kalau orang beli, ishtari, itu yang butuh kita yang beli. Kita beli kerupuk, kita yang butuh kerupuk. Kita beli kendaraan, kita yang butuh kendaraan. Kita beli rumah, kita yang butuh rumah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membeli yang butuh justru untuk makhluknya, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh apa-apa karena Allah maha hebat segalanya. Maka ishtara, Allah membeli, tapi untukmu wahai makhluk yang kubeli. Maka kita diuntungkan oleh Allah. Gak pernah kita dimiliki oleh Allah dalam arti hilang haknya kita, enggak, justru untuk kita. Tapi kalau kita membeli barang, motornya menjadi hak pembeli, dealernya orang yang jual kehilangan. Tapi justru Allah membeli diri kita, tidak pernah kehilangan, justru dikembalikan untuk kita yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa, luar biasa mboten? Luar biasa pembelian Allah, sangat sungguh istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli minal mu'minina, dari pribadi-pribadi orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka orang yang beriman dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan, kejiwaan, pikiran, akidah, pola persepsi, kayaknya
Subuh itu yang enak ya secara bahasa umum tidur. Ternyata jiwa kita rela sholat berjamaah, majelis taklim, membuang waktu, membuang tenaga, bahkan mungkin membuang biaya. Rela karena sudah jiwanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak beriman gak bakal. Wa amwalahum, dan harta benda mereka pun rela orang-orang beriman itu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Infaknya untuk kotak amal, infaknya untuk yang lain, sodakohnya untuk kegiatan masjid, untuk kegiatan majelis taklim, untuk menolong orang, sodakoh zakatnya disalurkan baik untuk yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar, orang-orang jompo, atau orang yang terlilit hutang untuk melunasi daripada hidup kita punya saudara muslim, punya keluarga, punya tetangga, punya teman, sudah tahu lagi terlilit oleh riba. Masa kita nggak rela menolong? Kalau kita mampu, kita menolong. Kalau mengharap ridho Allah, pasti disediakan surga. Harus yakin. Pribadi jiwa orang beriman dan harta benda orang beriman, termasuk ngetok wedang, snack, jajan, ataupun jenis ponggol dan menu makanan kuliner. Kalau tujuannya untuk mensyukuri nikmat agar orang yang berkegiatan dalam kepentingan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pandi balas kabeh, akan ketemu pahala semua, akan diberikan tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mental orang beriman ini benar-benar mental, jiwa, raga, harta bendanya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna lahumul jannah. Allah membeli diri kita orang beriman, jiwa, raga, hartanya juga semata-mata bi anna lahumul jannah, dengan langsung disediakan surga. Jadi umpamanya menyediakan minuman begini, terus mati pagi ini, pahala surganya sudah ditetapkan, gak pernah dipending. Oh, dipending surgane ora sida, tidak. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna lahumul jannah, dengan langsung disediakan surga. Otomatis yang namanya surga harus melalui kematian. Kalau nggak mati nggak bisa masuk surga. Karena Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun harus mati. Nabi Isa yang katanya belum mati diangkat ke langit, nanti diturunkan lagi menghadapi Dajjal, membunuh Dajjal. Setelah itu hari kiamat Nabi Isa mati. Karena kalau Nabi Isa nggak mati, resikonya nanti paling sengsara, nggak bisa masuk surga. Jadi harus mati. Untuk alam jagat raya dunia ini harus mati. Maka karena sekarang belum mati, ada skenario Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi akhir zaman, Dajjal yang akan membunuh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihis salam. Selanjutnya, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka orang beriman itu berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ateis gak kenal Tuhan, perangnya hebat. Orang komunis gak kenal agama, perangnya hebat. Orang kapitalis gak punya kitab suci, perangnya hebat.
Orang sekuleris, liberalis, sosialis, nasionalis, ideologi-ideologi sesat masuk ke neraka, tidak pernah punya nabi, tapi perangnya hebat. Sekarang kita balik, wong Islam ngaku beriman, ngaku manhaj salaf, ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku pengen ahli surga, punya Tuhan hebat Allah Subhanahu wa taala, punya nabi hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya kitab suci hebat Al-Qur'anul Karim, punya contoh hebat nabine perang menangan, ora pernah kalah. Hebat. Lah kok sejarah Islam lebih dari 1000 tahun menguasai dunia, kok sekarang umat Islamnya nggak mau hebat? Aneh tapi nyata. Jadi akhirnya ngerti teliti dari segi non muslim, wong Islam dasar jumud banget. Sing ora kenal Tuhan ben hebat, ngakune kenal Tuhan ora hebat. Sing ora kenal Nabi ben hebat, ngakune wong Islam hebat karo nabine, kan bikin wong Islam ora hebat. Angger diwolak-walik, wong Islam ke asli, para pimpinannya ataupun para gurunya ataupun para ustadznya ataupun para kiainya ataupun para ulamanya ngajari umatnya, ngajari jumud, ngajari bodoh. Tidak sehebat orang non muslim yang tanpa kitab suci, tanpa contoh nabi, tanpa sejarah surga iming-iming, tanpa kenal Tuhan, mereka hebat. Sudah diberi begitu pepek lengkap contohnya. Orang Islam kok ngaji sedikit masalah jihad radikal. Mulutnya orang yang suka mitnah radikal itu ternyata orang Islam gak hebat. Tidak memahami Al-Quran, tidak memahami sunnah Nabi, tidak memahami perintah Allah, tidak memahami sejarah kemuliaan ahli surga. Berarti seolah-olah diiming-imingi surga. Orang ngandel, seolah-olah nyepelekaken. Padahal orang non muslim gak ada iming-iming surga. Hebat, berani mati. Nah kita diiming-imingi surga, kok gak berani hebat? Maka wajib memahami hikmahnya perang agar kita mental moralnya jadi pemberani untuk membela agama Islam. Amin Allahumma amin. Mereka perang jihad fisabilillah, orang-orang yang beriman, fayaqtuluna, mereka orang beriman itu membunuh musuh sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku yang mampu mengalahkan lawan. Atau sebaliknya, wa yuqtalun, sebagai maf'ul, sebagai objek, sebagai korban orang yang kalah oleh musuh. Sudah dari zaman dulu mayoritas kebanyakan para nabi kalah. Sejarah para nabi umpama jumlahnya sampai 1000 luwih, sing kalah ke luwih akeh daripada nabi sing menang. Tapi kan surga, walaupun dunianya kalah, akhiratnya surga. Harus yakin. Masa kita dikasih informasi dari kitab suci kok nggak yakin? Model apa? Ngaku iman kok orang yakin karo informasi kitab suci. Kita harus jadi model terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pagi subuh ini dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang moralnya siap meyakini ayat Allah tentang hikmahnya jihad, berarti kita orang yang beruntung, telah dicatat oleh malaikatnya Allah sebagai orang-orang yang ngajine luru sing lengkap, luru sing universal, luru sing kafah, mencari yang sempurna agar ajaran Islam itu betul-betul ajaran yang paling sempurna di muka bumi. Harus yakin karena Islam telah memberi contoh sempurna. Jangan sampai kita menghina Islam seolah-olah Islam ajaran yang enggak sempurna, kalah oleh ajaran makhluk manusia yang justru makhluk manusia itu sangat lemah. Yang namanya kita perang, ada menang, ada kalah. Para nabi pun